saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu sunat kita sebutkan dalam hati kita. Kemudian juga sunat menyebut bilangan rakaat. Bilangan rakaat 3 rakaat kalau sembahyang maghrib, 4 rakaat kalau salat isya, 2 rakaat kalau salat subuh, itu sunat menyebutkan dalam niat. Kemudian daripada itu sunnah malam ini, wa sunnah nutqu bimanwa qabla takbir liyusa'ida lisanu al-qalba wa khurujan min khilafi man awjabahu. Dan disunatkan nutqu, bertutur atau mengucapkan, ya, bimanwa dengan sesuatu yang diniatkan. Kapan disunatkan kita bertutur atau mengucapkan atau berkata-kata dengan manwa? Qabla takbir, sebelum mengucapkan takbir. Jadi maksud sini nutqu bil manwa, bahasanya sunat membaca usalli. Ya, manwa sesuatu yang diniatkan. Yang diniatkan itu misalnya zuhur, sembahyang zuhur, asar, sembahyang maghrib, itu namanya manwa yang tidak niatkan. Jadi kita sebelum mengucapkan takbir Allahu Akbar, sunat yaitu mengucapkan dengan sembahyang yang apa yang akan kita kerjakan. Kalau sembahyang maghrib bisa kita ucapkan usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu hukum mengucapkan, itu hukumnya sunat. Di bagiannya takbir usalli hukumnya sunat. Untuk apa? Kenapa diperintahkan membaca usalli? Liusa'idal lisanu al-qalba, supaya dapat menolong, yaitu oleh lisan akan hati. Jadi dengan kita ucapkan usalli fardal maghribi, itu ucapan lidah. Lidah kita dapat menolong hati. Bagaimana pengen menolong hati? Dengan kita ucapkan usalli fardal maghribi, hati kita sudah langsung teringat. Enggak niat lagi pada salat isya, enggak niat lagi pada salat subuh, karena sudah kita ucapkan di usalli fardal maghribi. Di langsung hati dapat menolong dengan ucapan tadi. Itu hikmah yang pertama. Dan yang kedua, khurujan min khilafi man aujabahu. Ilat yang kedua, sebab yang kedua untuk keluar daripada khilaf orang yang mewajibkannya. Jadi ada sebahagian ulama yang mengatakan bahwa mengucapkan usalli itu wajib hukumnya, bukan sunnah. Jadi dalam kitab ini atau dalam mazhab kita Imam Syafi'i disebut mengucapkan usalli itu bukan wajib tapi sunnah. Jadi di dalam ditambah lagi li'annahu ab'ad minal wiswas. Jadi dengan kita ucapkan usalli, kita tidak wiswas lagi. Jadi kalau kita tidak ucap usalli, kadang-kadang kita sembahyang zuhur, kita niat salat asar. Tapi dengan kita ucap usalli, maka ini wiswas kita dapat hilang, ya, dengan kalimat, dengan kita ucapkan usalli. Walau syakka hal ata bi kamalin niyyah aw la, aw hal nawa dhuhran aw asra, fa in dzakara ba'da tuli zamani aw ba'da ityanihi bi ruknin walau qawliyan kal qira'ati batalat salatu aw qablahuma fala. Jikalau ragu seseorang hal kata apakah dia ada mendatangkan dengan sempurna niat atau tidak, atau ragu hal apakah dia niat zuhur atau salat asar, fa in dzakara, maka jika teringat ba'da tuli zaman, sesudah panjang zaman, panjang waktu,
Au ba'da ijani, atau sesudah mendatangkannya dengan satu rukun, walau rukun qauli. Mana contoh rukun qauli? Seperti qiraah, membaca surah Al-Fatihah. Batalat salatu, nisya batalah salatnya. Atau sebelum keduanya, artinya sebelum masa yang panjang atau sebelum membaca qiraah teringat, fala maka tidak batal. Jadi dalam niat tadi kita diucapkan ada beberapa hal yang wajib kita sebutkan dalam niat. Yaitu yang pertama qasad, yang kedua tahrat, yang ketiga tahiyat. Sesudah kita takbir, timbul keraguan dalam hati kita. Bagaimana keraguan? Apakah saya tadi ada melakukan niat yang tamam, yang sempurna atau tidak? Kalau terdahulu model dunia pun napah ni pernah kurang Nabi Nabi sebut fardu, ragu dia tanya. Atau bahagia bunuh, model dunia bunuh, buat sembahyang zuhur, buat sembahyang asar. Kita yang cuma sembahyang zuhur, ragu tu, buat dalam niat belum bunuhnya niat zuhur atau niat asar. Yang gimana hukumnya? Seandainya teringat dalam waktu yang singkat, kita boleh melanjutkan salat. Seandainya agak lama baru teringat, maka ini tidak batal salat. Atau sesudah kita melakukan satu rukun, baik rukun qauli seperti misalnya membaca Fatihah, sehabis membaca Fatihah baru teringat, itu batal salat. Tapi kalau dalam waktu yang singkat, ini tidak batal salat. Sudah selesai masalah niat, ya. Kemudian kita masuk dalam rukun yang kedua. Wa tsaniha takbirut taharrum. Wa tsaniha takbirut taharrum lil khabar al muttafaq alaihi. Idza qumta ila shalah fakabbir. Itu matan hadisnya. Idza qumta ila shalati fakabbir. Artinya yang keduanya dari rukun sembahyang yang 14 itu takbiratul ihram atau takbir taharrum. Boleh disebutkan dengan takbir taharrum, boleh dengan takbiratul ihram. Maknanya sama. Kenapa ini menjadi rukun? Karena ada hadis yang sepakat dua imam, Imam Bukhari dan Muslim. Apa matan hadisnya? Kata Nabi, idza qumta, apabila kamu berdiri untuk melakukan salat, fakabbir, maka takbir oleh. Kemudian ada sambungan hadis itu, summa iqra' ma tayassara laka minal Qur'an, summa irka' hatta tatma'inna raki'an, summa irfa' hatta ta'dila qa'imah, summa isjud hatta tatma'inna sajida, summa irfa' hatta tatma'inna jalisa, summa fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Rawahu asy-Syafi'i. Dalam hadis. Jadi ini merupakan awal hadis. Apabila kata Nabi kamu berdiri untuk sembahyang, maka fakabbir, maka bertakbirlah kamu. Kenapa dinamakan takbir yang pertama ini dengan takbir taharrum atau takbir ihram? Summiya bidzalik, dinamakan dengan demikian li'annal musalli, karena sesungguhnya orang yang melakukan salat haram di atasnya dengan sebabnya takbir tadi, maka sesuatu yang adalah halal baginya sebelum dia mengucapkan takbir daripada semua yang membatal-batal salat. Jadi maka kegunaan takbir yang pertamanya takbiratul ihram, karena maknanya takbir hadir. Bahkan karena dengan sebab dia ucapkan takbir yang Allahu Akbar, sesuatu yang halal sebelumnya sudah haram kita lakukan. Sebelum kita takbir, kita boleh minum. Sebelum kita takbir boleh makan. Sebelum kita takbir boleh bicara, boleh ngomong.
Sebelum kita takbir boleh kita bergerak semau kita, tidak ada masalah. Tetapi di saat kita sudah takbir Allahu Akbar, sudah haram berbicara, sudah haram bergerak badan, sudah haram kita minum, sudah haram makan dan sebagainya. Maka disamakan takbir yang pertama itu takbiratul ihram, itu wajah tasmiyahnya. Jadi min mufsidatis salat, daripada hal-hal yang membatalkan salat. Jadi salah satu yang membatalkan salat yaitu bergerakan yang banyak. Itu sebelum takbir boleh, di saat sudah takbir tidak boleh lagi. Kemudian minum, itu mufsidatis salat. Dengan takbir tidak boleh lagi. Makan juga demikian. Waju'ila fajatu salah liyastahdira al-musalli ma'nahu addal ala 'azamati man tahayya'a li khidmatihi. Dan dijadikan takbir itu sebagai Fatihah salah, sebagai pembukaan sembahyang. Jadi takbir itu sebagai pembuka, salam sebagai penutup. Kenapa? Liyastahdira al-musalli ma'nahu, supaya dihadirkan oleh seorang yang sembahyang akan maknanya takbir tersebut. Adal, yang makna tersebut menunjuki ala azamati, atas agungnya, atas besarnya orang man tahayya, orang yang sedia untuk mengkhidmatnya, hatta sehingga sempurnalah baginya musalli al-haibah wal khusyuk, akan kehebatan Allah, kebesaran Allah dan khusyuk. Jadi akan kemudian takbiratul ihram sebagai Fatihatus Shalah, pembukaan salat. Karena dengan takbir ini kita dapat menghadirkan dalam hati kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita ucapkan usaha ini dapat menghadirkan khusyuk dalam hati kita, di mana kita akan menghadap sang Pencipta Allah yang maha agung, yang maha besar. Wa min thamma, daripada karena demikian, zida, dilebihkan akannya takbir itu fitikrari, untuk mengulang-ulangkannya, supaya diaduma, supaya kekal, yaitu menyertai dua ini fi jam'i sholati, pada sekalian sembahyangnya. Jadi kenapa diperintahkan berulang-ulang di takbir ini? Pertama takbir wajib, kedua ada takbir sunnah. Misalnya di saat kita turun takbir Allahu Akbar, di saat kita turun untuk sujud Allahu Akbar, di saat kita bangun untuk sujud Allahu Akbar, turun lagi Allahu Akbar. Kenapa? Ini supaya kita untuk dapat menghadirkan haibah dan khusyuk selalu dalam salat kita. Maqrunan bihi bi takbir an-niyah. Ini masih syarat niat ini. Jadi yang kedua takbiratul ihram yang disertakan dengan niat takbir, akan apa disertakan? Akan niat. Jadi niat dalam mazhab kita Imam Syafi'i harus muqtarin dengan takbir, harus disertakan dengan takbir. Tidak boleh awal niat kemudian takbir, tidak boleh awal takbir kemudian niat. Mesti niat itu dalam takbir. Di saat kita mengucapkan Allahu Akbar, disitulah kita niat. Artinya wajib dalam takbir itu kita niat yang melengkapi di atas sesuatu yang muhtabar dalam niat. Yang pertama qasdul fi'il, qasad untuk mengerjakan, dan yang kedua ta'yin, menyebut nama salat, dan yang ketiga fardhiyah, menyebut fardu. Dan kalau kita dalam perjalanan menambah lagi qasar, kalau kita sembahyang qasar, itu wajib disebut qasar. Dan imamah bagi seorang imam
dan niat makmum bagi seorang makmum. Maka ini kita hadirkan semua yang wajib-wajib ini sedikit sebelum takbir. Segala benda yang mulai takbir, kita hadirkan sesuatu yang wajib untuk kita niat. Misalnya kita ingin salat isya, yaitu saja aku sembahyang fardu isya 4 rakaat ikut imam karena Allah, menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sebelum kita takbir, kita niat untuk kita hadirkan dalam hati kita, supaya mudah di saat kita ucapkan Allahu Akbar langsung terbayang. Kenapa wajib disertakan niat dalam takbir? Li'anna takbir awwalu arkanis shalah. Karena takbir itu merupakan awal rukun daripada rukun sembahyang. Fatajibu muqaranuha bihi, maka wajiblah muqaranahnya niat bihi dengan takbir. Bahkan tidak boleh tidak ayyastahdira kulla mu'tabarin fiha mimma marra wa ghairuh. Dan bahkan tidak boleh tidak bahwa dihadirkan akan tiap-tiap yang mu'tabar pada niat daripada sesuatu yang telah lalu yang kita sebutkan dan lainnya. Mana contohnya? Kal qasdi, seperti qasar bagi orang yang qasar, dan keadaannya itu imam kalau dia imam atau makmum kalau dia memang makmum. Fil jum'ati, pada salat Jumat. Wal qudwah lil makmum, dan niat ikut bagi makmum pada yang bukannya salat Jumat, ma'ibtidahi beserta permulaannya takbir. Jadi dalam niat itu wajib kita hadirkan tiap-tiap yang mu'tabar dalam niat. Yang mana yang mu'tabar dalam niat? Qasad, ta'ran, ta'id. Itu yang sudah kita sebutkan dulu. Kemudian ditambah lagi, kalau kita bagi orang yang qasir, bagi orang yang qasar sembahyang, wajib menyebut qasar. Kemudian bagi seorang imam wajib niat imam kalau pada salat Jumat. Jadi kalau pada salat Jumat imam itu wajib niat imam. Tapi kalau pada salat biasa tidak wajib. Jadi yang sembahyang datang maghrib isya, Abu menjadi imam, ya hanya wajib niat imam. Tapi sunat, artinya bila Abu ada niat mendapat pahala. Tapi kalau enggak niat tak dapat pahala 27, sembahyang tetap sah. Tapi kalau makmum wajib niat sebagai makmum, karena tidak sah sembahyang kalau tidak niat makmum. Tapi kalau pada salat Jumat imam wajib niat. Ma'ibtidahi, kapan niat itu? Beserta di saat kita memulainya takbir Allah, di situ langsung kita niat. Summa yastamir mustashiban bidzalika kulli ila Allah. Kemudian kekal sehingga habis kepada Allah Akbar. Jadi jangan sudah sampai kepada Allah kita belum habis niat, tidak sah. Jadi kita usahakan niat itu sebelum habis kepada Allah. Makanya disunat sedikit mempanjangkan Allah Akbar. Jadi supaya habis niat. Wa fi qaulin, dan sabit pada satu qaul sahabu Rafi'i, yang telah mentasahihkannya qaul itu oleh Imam Rafi'i. Apa pendapat qaul itu? Yakfi qarnuha bi awwali, memada menyertainya niat itu dengan awalnya takbir. Jadi menurut pendapat satu qaul, dan ini didukung oleh Imam Rafi'i, bahwa memada menyertai niat itu dengan awal takbir. Wafil Majmu', dan sampai dalam kitab Majmu' dan Tangkiyah Al-Mukhtar, Makhtaru Imam Wal-Ghazali
annahu yakfi fiha al-muqaranah al-urfiyah indal awam. Jadi kalau kita melihat dalam kitab Majmu' karena Imam Nawawi dan juga dalam kitab Tanqih, di mana kalau untuk orang awam ya, itu memada pada niat itu muqaranah urfiyah. Bagaimana maksud muqaranah urfiyah? Artinya seandainya misalnya dia sedikit sebelum takbir dia niat, sudah mada. Karena untuk orang awam kadang-kadang susah, dia nggak mengerti, maka dimaafkan. Bihaisu yu'addu mustahdiran lis-shalah, dengan sekira-kira dihitungkan niat itu dia untuk menghadirkan salat. Jadi saya kegunan di memang burung yang mengerjakan salat kali. Wa qala Ibnu Fahd annahu al-haq, dan Ibnu Fahd mengatakan sesungguhnya pendapat daripada Imam Ghazali tersebut dan juga Imam Nawawi itu pendapat yang benar, ya. Alladzi la yajuzu siwahu, yaitu Imam Ibnu Fahd mendukung pendapat Imam Ghazali dan pendapat Imam Nawawi yang mana dibenarkan memada untuk orang awam muqaranah urfiyah. Jadi kalau untuk orang yang khawas, dia orang yang sudah belajar dari kita ini tidak masuk awam lagi, karena kita sudah belajar, maka itu betul-betul harus hadir muqaranah yang hakiki. Wasawwahu Subki, Imam Subki juga menganggap itu benar. Wa qala man lam yaqul bihi waqa'a fil wiswas al-madhmum, dan berkatalah Imam Subki, man lam yaqul bihi, orang-orang yang tidak mengatakan dengan demikian, waqa'a akan jatuh dalam wiswas al-madhmum yang tercela. Dia juga ada orang-orang mesti niat yang benar, itu akan terjadi wiswas. Makanya guru awam kadang-kadang takbir dalam takbir Allah mula-mula yang berkaitan apa upahnya itu. Nah, jadi karena untuk orang awam supaya baik berat orang awamnya dibenarkan muqaranah urfiyah. Kemudian wa'inda, nah ini ada juga tempat panutan kita, ya. Wa'inda al-immah as-salasah yajuzu taqdimu niyah 'ala takbir di zamanin yasir. Jadi nak pegangan ini. Dan berdasarkan di sisi imam yang tiga. Dan imam yang tiga yaitu Maliki, Hanafi, Hambali. Kalau empat Syafi'i. Ini tidak termasuk Imam Syafi'i. Jadi tiga imam Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan yaitu boleh mendahulukan niat di atas takbir bidamanin yasir, dengan waktu yang singkat. Artinya pada konsentrasi pikiran dan saja lupa semayang pada niat semayang fardu isya 4 rakaat tunai ikut imam karena Allahu Akbar. Boleh dalam mazhab yang tiga, tidak mesti dalam takbir. Jadi apabila dia merasa payah, dia bertaklid kepada mazhab yang lain. Tapi apabila memang terasa mudah, biasa, tidak perlu. Wa yata'ayyanu fihi 'ala al-qadir lafzu Allahu Akbar lil ittiba'. Dan ta'illah, mana ta'il mesti
fihi padanya takbir alal qadir di atas orang yang sanggup lafaz Allahu Akbar. Artinya bagi orang yang bisa mengucapkan Allahu Akbar tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain, mesti ta'yin. Adapun bagi orang yang tidak sanggup, yang tidak bisa membaca Allahu Akbar, itu boleh diganti dengan lafaz lain. Tapi bagi kita yang bisa, tidak boleh sama sekali diganti dengan lafaz yang lain. Kenapa? Lil ittiba, karena ikut jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pernah mengatakan dalam hadis, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salat olehmu sebagaimana kamu melihat salat saya. Jadi kita tahu bahwa Nabi selalu di saat mulai salat dengan kalimat Allahu Akbar, maka tidak boleh kita ganti dengan kalimat yang lain. Adapun kita tambah alif lam itu tidak ada masalah. Allahu Akbar itu tidak ada alif lam. Tapi kalau misalnya kita tambah Allahu Al-Akbar, boleh, tidak ada masalah. Wala yakfi akbarullah, dan tidak memadai dengan kalimat akbarullah dan bukan Allahu Akbar. Kita tidak mengatakan Allahu Akbar, tapi akbar Allah, akbarullah, itu tidak sah, tidak memadai. Dan tidak sah pula Allahu Kabir, walaupun kabir itu nama Allah, tidak boleh. Dan tidak boleh pula dengan makna yang sama Allahu A'zam. A'zam dengan akbar sama makna, tapi lain lafaz, tidak boleh. Wala Ar-Rahmanu Akbar, kita tukar kalimat Allah dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama Allah, tetap tidak boleh, mesti Allahu Akbar. Dan mudaratlah ikhlas diselangi dengan satu huruf daripada Allah Akbar. Jadi kalau ada diselang antara Allah dengan Akbar pada satu huruf saja, ini juga tidak memadai, tidak sah. Kemudian tidak sah pula atau mudarat pula menambahkan huruf yang dapat merubah makna. Jadi menambahkan satu huruf yang dapat merubah makna pada Allahu Akbar itu juga tidak sah takbir. Mana contohnya? Seperti kita mad hamzah Allah, kita panjangkan hamzah Allah, Allah, itu batal karena sudah kita panjangkan alif dan maknanya berubah. Allah Akbar maknanya, adakah Allah itu besar? Itu istifham itu. Itu kalau kita sudah kita mat, kita panjangkan a, jadi tidak boleh dipanjangkan a, itu boleh dipanjangkan Allah. Allah itu boleh, tapi a itu tidak boleh dipanjangkan karena dapat merubahkan makna. Kemudian menambahkan alif ba'da ba. Kita tambahkan alif sesudah ba. Jadi kita baca Allahu Akbar, tidak sah karena itu merubah makna. Jadi kalau ba itu sudah dipanjang, maknanya tabal. Tabal artinya akan bagian bentuk rapai begitu. Dan ziyadah waw qabla jalalah, kita melebihkan waw sebelum jalalah, sebelum lafaz Allahu Akbar. Wallahu Akbar, itu tidak sah. Jadi kita tidak boleh mendapatkan waw ya sebelum
lafaz Allah. Wa takhlil wa sakinah wa mutaharrikah baina kalimatain, dan juga diselangi oleh waw yang sakin di antara dua kalimat. Kita membaca Allahu dan apa waw, Allahu Akbar, itu juga tidak boleh. Atau baik waw itu sakin atau mutaharrik, baik kita bariskan atau tidak bariskan, tetap tidak boleh. Kita bariskan misalnya Allahu Akbar, tidak boleh, atau Allahu Akbar, tidak boleh juga. Demikian pula, nah ini kalau dipakai kata, ini menunjukkan ada khilaf dalam fikih. Kalau ada kalimat dua kata, ini menunjukkan ada khilaf di antara ulama. Menambahkan mad alif allati di antara lam dan ha kepada batas yang tidak dilihat akannya oleh seseorang daripada al-qurra beberapa kali. Jadi tidak boleh juga kita melebihi mad kalimat Allah. Misalnya kalimat Allah itu dalam ilmu qiraah dibenarkan misalnya 6 harakat Allahu Akbar. Tapi apabila kita sudah tambah sampai misalnya 10 harakat, itu juga tidak dibenarkan. Wala yadurru waqfatun yasiratun baina kalimatayhi wa hiya sabtatun tanafus wala tamurrah, dan tidak menjadi sebuah kemudaratan dengan sebab berhenti sejenak di antara dua kalimatnya takbir. Wahya, dan ianya waqfah yasirah itu diam yang sakatut tanafus, diam untuk menarik nafas. Jadi maksudnya di saat kita ucapkan takbir tidak bersambung, ada kita wakaf sejenak, tiga dari nafas Allah Akbar. Apa hukumnya? Tidak ada masalah, boleh. Jadi tidak disyaratkan mesti bersambung dan mesti Allahu Akbar. Saatnya seseorang mengucapkan Allah, dia berhenti sejenak kemudian baru mengucapkan Akbar, boleh. Tapi jangan lama. Tapi kalau lama tidak boleh. Wala tamurrah, dan tidak mudharah pula dengan tidak tamahra. Biasanya kita wakaf Allahu Akbar, tapi kita bariskan arah itu dengan baris dhamma Allahu Akbar. Bagaimana hukumnya? Tidak ada masalah, boleh. Ya, kita berikan waktu sedikit kepada yang ingin bertanya. Fadhil. Kemudian, silakan. Ya, Pak Doktor. Soalan yang ini bicara. Jadi beraneka ragam pendapat. Misalnya, sahaja soal ifadhan saya mengatakan adalah apakah itu mesti seluruhnya dalam niat diucapkan atau yang sepele-pelenya macam-macam. Jadi karena imadun yang sunat agak gampang. Jadi waktu dia Allah Muslim Malaysia, apa itu? Jadi anak berpandangan. Ya. Artinya, miyubah usalli dan baca abi hana matala. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin, bahkan adaan mustaqbilal qiblati
apalagi makmuman adaan mustaqbil lillahi ta'ala. Abid disebut yang sunat-sunat. Tapi di saat kita niat anak abid. Kan menyok kita yuk kebiasaan apa yang tadi kami pada pagi salian kan itu mestinya kita kalau usalli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu kalau seandainya misalnya kita habiskan dalam niat kadang-kadang enggak habis, maka ada wajib apa ya? Ada wajib. Ya, yang lumayan. Menurut pendapat Ustaz Samad, dia paham tentang syar'i, ilmu syar'i lebih panjang. Apa maksudnya lebih panjang? Sebagai yang lain, lagi kan? Udah sembahyang, boleh ingat Allah, ya ingat dalam hati. Jadi pendapat Ustaz Abdul Samad yang lebih panjang, mau nak panjang ini? Apakah seluruh atau di mana itu apa? Misalnya sama sebagainya. Demikian. Allah. Bagaimana maksud Abu? Yang maksud itu dia ke. Dia maksud Ustaz Abu Samad. Karena saya paham apa ikut Imam Syafi'i maka lebih panjang dalamnya. Apa maksudnya? Artinya mungkin kalau berpanjangkan ya kita ikut daripada mazhab yang lain. Ya dari mazhabnya ada boleh banyak. Karena memang kali dari awal sedikit. Abu Samad Imam Kan punya Abu Samad dengan orang yang ahli bermazhab. Ya, itu diberi izin kemudahan bagi orang awam, bagi orang yang hanya sanggup boleh kita ikut kepada mazhab yang tiga. Itu kita niat langsung sebelum takbir, kemudian langsung sudah habis langsung Allahu Akbar. Maka tidak perlu panjang. Mungkin lagi Arab adalah hanya banyak imu-imu mirip Allahu Akbar. Dan kita banyak niat, banyak biar kayaknya tergelap takbir mazhabnya mazhab Hambali, ya Hanafi Maliki boleh. yang dia kena sunat baca sunat. Ya ke, menyok kita nyom jadi dalam mazhab Syafi'i dan kita sudah mengenai dalam takbir yang jadi yang tunat-tunat habis aku berdoa. Pada memedal kasar ta'ala ta'in. Yang kasarnya apa? Yang kasarnya apa? Kasar rencana melakukan sahaja. Son sahaja. Dia bahasanya Sahaja, mana saja itu sahaja. yang kasar. Kasar. Tarat. Menyatakan menyebut fardu. Fardu sunat. Menyatakan nama salat. Nama salat. Jadi usalli fardu dhuhrinya karena dengan kasar ta'ala ta'in. Lillahi ta'ala na wajib. Kemudiannya hanya wajib. Yang wajib pada jamaah imam atau makmum. Imam majmu'ah kan. Yang tanya makmum ya tak wajib. Yang kedua la musafir dan kasar jamaah pun kasar. Jadi aku kan Ya. harus minta karena dalam masyarakat awam bukan ya. Sayang sebenarnya. Untuk pribadi itu. Ya. Bahkan saya sebab mungkin karena penjelasan tumpunya soal mentang Allah Terlalu keras. terlalu mesti bila kita sehingga kan Allah jadi Ya. padahal kan yassiru wala tu'assiru Ya. jadi Nabi ini mudahkanlah jangan kau susahkan. Jadi makanya sayang. Dan ada kejadian bagaimana seperti menyebutkan gara-garanya Timbul wiswas yang berlebihan. yang yakin. Bu, Setelah kita takbir, kita tidak boleh berbicara. Namun apabila imam salah rakaat, jemaah mengucapkan subhanallah. Bagaimana? Ulang sekali lagi. Setelah takbir kita kan tidak boleh berbicara. Namun apabila imam salah rakaat, kita mengucapkan mengingatkan subhanallah. Tapi kalau kita mengingatkan dengan bahasa kita benar. Diingatkan itu dengan lafaz yang bolehkan. Itu tasbih. itu tidak Kalau kita bilang imam sudah salah itu bahasa salah kita. itu tidak dihukum berbicara. Jadi kalau kita ingatkan dengan bahasa Arab dengan bahasa yang dibenarkan itu tidak dihitungkan berbicara.
Tapi kalau misalnya kita kerjakan kita ingatkan. Saya pun sudah duduk, kita katakan ke masalah berdiri, itu batal. Itu nggak mau namanya. Tapi dengan kalimat subhanallah, jadi karena waktu yang sangat singkat, maka sampai di sinilah pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sama-sama kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.